Dan di sini kembar Pak Jalil dan Pak Rungkat ke makam Pak RT atau Jalil, dan mereka berziarah ke makam Pak Jalil. Dan di sana mereka menemukan kejadian tidak terduga, yaitu mereka mendengar suara orang memanggil mereka, dan mereka kebingung. Dari mana asal suara itu? Ternyata suara itu berasal dari makam Pak Jalil, dan mereka kebingungan. Kenapa makam Pak Jalil bisa mengeluarkan suara teriak? Pak Jalil ingin berterima kasih kepada Pak Rungkat karena telah menemukan pelaku pembunuhnya. Ke arahku, langkahnya tanpa suara. Sampai di depan motorku, ia berkata dengan nada tenang tapi dingin. "Boleh nebeng, mau pulang ke rumah?" Aku tak bisa berkata apa-apa, hanya diam terpaku. Dalam sekejap, aku merasakan beban di jok belakang motorku. Seperti ada seseorang duduk. Aku memacu motor pelan, menelusuri jalan kampung. Anehnya, setiap kali belok, jalan itu kembali lagi ke arah kuburan. Rasanya seperti berputar-putar di tempat yang sama. Nafasku memburu, bulu kuduk berdiri semua. Aku mencoba bicara, "Pak, ini kemana sih?" Tapi tidak ada jawaban. Hanya terdengar suara napas berat di belakangku. Saat aku memberanikan diri menoleh, kursi belakang kosong, tapi aroma melati menyengat di udara. Aku hampir menjerit. Kupegang dada yang berdetak kencang, lalu tancap gas sekuat-kuatnya. Namun semakin cepat aku melaju, semakin dingin udara di sekelilingku. Suara tawa samar terdengar di telingaku. Tawa Pak Jalil. Akhirnya aku sampai di rumah. Aku menepikan motor, jatuh terduduk di teras. Keringat dingin bercucuran. Istriku yang melihatku pucat langsung panik, tapi aku hanya terdiam, masih syok dengan apa yang barusan terjadi. Keesokan paginya, kabar itu cepat menyebar. Tukang bakso yang biasa mangkal di dekat kuburan bilang, "Semalam memang ada bapak-bapak beli bakso pakai ham, coklat muda, dan kopiah kotak-kotak. Pas saya noleh sebentar, orangnya udah nggak ada, tapi mangkoknya masih di meja," katanya. Warga langsung geger. Beberapa orang percaya arwah Pak RT belum tenang. Mungkin masih ingin merasakan bakso kesukaannya, atau ingin menyampaikan sesuatu yang belum selesai sebelum meninggal. Sejak saat itu, banyak warga mengaku melihat sosok yang sama. Ada yang bilang mendengar suara sendok beradu di tengah malam. Ada juga yang mencium aroma melati di jalan dekat kuburan. Bahkan, tukang bakso mengaku setiap malam ada mangkok kosong muncul di mejanya, tanpa tahu siapa yang menaruh. Aku sendiri sampai sekarang masih takut lewat jalan itu. Setiap kali melewati tikungan dekat Beringin, aku merasa seperti ada seseorang duduk di belakangku. Pelan-pelan berbisik, "Nebeng ya nak,